Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku bisa sharing lagi kegiatan-kegiatan aku hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah, jadi aku bisa post lagi sesuai jadwal aku ya. Jadi mungkin sementara waktu aku posting videonya itu di hari Senin, Rabu, dan Jumat, Insya Allah setiap jam 11 siang. Nah, ini hari ini aku pagi-pagi tadi udah mampir ya beli ayam. Aku belinya tuh 1,5 kilo, untuk 1 kilonya campur, dan 1 kilo lebih seperempat tuh campur, dan seperempatnya aku beli ceker. Nah, ini aku lagi bersihin dulu. Aku tuh udah mau planningin mau masak apa gitu ya. Untuk bagian sayapnya ini aku minta ke mamangnya dijadiin 2. Terus ini aku memarinasiin aja pakai bumbu ayam goreng biar untuk stok ya, kalau misalkan lagi mager masak atau emang lagi nggak ada lauk bisa tinggal goreng aja. Nah, untuk bumbunya simple banget, aku cuman pakai bumbu desaku yang bawang putih. Terus ini aku lanjut lagi kasih ini ya, bumbu desaku juga yang ketumbar bubuk. Terus yang ketiga ini aku pakai bumbu racik. Jadi aku pakainya nggak bumbu desaku ya untuk marinasinya. Selang-seling aja ya, selagi ada stoknya yang mana di rumah ya udah aku abisin dulu yang ada. Nah, ini karena di rumah adanya racik, ya udah aku pakainya racik. Biar nanti ayam gorengnya tuh kriuk dan crispy, ini aku pakein tepung tapioka ya. Aku nggak pakai tepung maizena. Menurut aku tuh kriuknya beda ya. Kalau pakai tepung tapioka tuh kriuknya tuh awet, tapi kalau pakai tepung maizena tuh kriuknya cuman di awal pas kita habis goreng doang. Nah, udah kalau misalkan menurut kalian kurang asin ya bisa ditambahin garam sedikit atau pakai kaldu penyedap. Ini aku bumbu raciknya cuma setengah kilo, lebih sedikit setengah kilo. Bumbu raciknya tuh cuma setengah bungkus ya, lebih sedikit gitu, nggak semuanya aku habisin, aku takutnya terlalu asin. Nah, ini untuk bagian dadanya juga udah aku cuci bersih, terus aku taruh ke tin wall biar udah pas ya per masak gitu. Jadi udah 1,5 kilo ayam tadi aku jadiin ke 3 tempat biar untuk 3 kali masak 3 hari ya, soalnya kan itu lumayan banyak ya menurut aku porsinya untuk 2 dewasa dan 1 anak. Jadi menurut aku tuh mungkin ya kalian yang mungkin lihat orang-orang budgeting belanja mingguan, oh dia bisa 150.000 seminggu atau 100.000 seminggu, atau enggak ada yang 350.000 seminggu. Itu kita tuh harus lihat ya, jangan lihat jumlah nominalnya aja, tapi kita harus lihat berapa anggota di keluarga itu dan make sense, dipastiin kenapa kok bisa habis gitu. Jangan kita samain, misalkan anggota keluarga kita 5 orang, dia cuma 2 orang ya, makanya habisnya nggak banyak gitu ya. Kadang kan kita juga kok dia bisa hemat ya, aku enggak, padahal ya kebutuhan keluarga kan beda-beda ya. Menurut aku kebutuhannya tuh masing-masing pasti ada aja gitu yang tambahannya, atau enggak kebutuhan mendesak, kebutuhan darurat gitu. Jadi ya udah, pokoknya kita balik lagi ke ini aja, ke keluarga kita lagi ya, nggak usah dibandingin sama budgeting orang-orang gitu. Nyontoh boleh, tapi ya tetap harus objektif, disesuaikan dengan pemasukan dan anggota keluarga yang kita punya. Oke, ini kita lanjut lagi kegiatan aku. Jadi tadi udah aku masukin semua ya ayamnya ke freezer. Kalau untuk ayam gorengnya aku masukinnya ke bagian bawah aja biar nanti bisa langsung digoreng, karena aku tuh tadi pagi nggak masak teman-teman. Jadi ini tuh untuk makan siang aja, karena pagi tuh aku beli soto sama beli nasi kuning. Terus tadi juga aku mampir swalayan, jadi tadi aku bongkar-bongkarin dulu belanjaan aku. Terus ini aku mau kasih tahu ke kalian, ada tepung serbaguna yang menurut aku rasanya tuh enak banget dan lebih enak dari tepung serbaguna yang biasanya aku beli, yang merek apa ya, Racik atau Sasa aku lupa. Nah, ini tuh yang merek Kobe, yang ayam goreng Korea tapi yang original ya. Ada yang pedas dan ada yang original. Jadi ini kan karena ada anak kecil jadi aku pilih yang original. Ini tuh enak banget, super enak, nggak perlu tambahin bumbu apa-apa lagi. Rasanya tuh beda. Kalau kalian sempet dan mungkin mau nyoba, bisa ya dicoba kalau kalian nemuin tepung ini di swalayan favorit kalian. Dan dilanjut lagi, ini karena tadi pas aku beberes anak aku lagi mainan, terus ini aku sekalian nanyain lagi bikin apa. Jadi dia tuh punya mainan baru ya, kayak alat bor gitu yang bener-bener bisa muter. Dia lagi happy banget, jadi beberapa hari ini dia tuh mainan itu terus, nggak ke distract apapun dan betah
gitu lama, alhamdulillah jadi aku bisa nemenin dia sambil beberes. Nah ini juga aku masukin dulu, lanjut untuk beberes lemari sepatu. Terus aku sambil lihat kura-kura udah dikasih makan apa belum. Terus kata Pak Su, kura-kura tuh lebih suka di ruangan yang gelap, jadi Pak Su tuh taruh di bawah, dibandingkan kan biasanya aku taruhnya di atas lemari ya. Tapi ya udah dibawa aja karena favorit spotnya ya, spot favoritnya kura-kura. Ini aku lanjut kasih makan kura-kura ya pakai pelet. Jadi akungnya anak aku itu ya, bapak mertua aku kan dia punya kolam ikan, gurame, nila gitu, dan peletnya kan stoknya banyak banget. Jadi kita untuk makanan kura-kura tuh nggak perlu beli, pakai yang di rumah mertua aku aja, atau untuk tambahannya bisa kasih buah atau kasih sayuran. Yuk lanjut lagi. Ini kegiatan aku siang ya, pas anak aku udah bangun tidur siang. Karena tadi aku udah selesaiin semua, udah aku food prep dulu. Jadi ini memasak kebetulan karena paginya tadi kan aku bilang aku nggak masak ya. Jadi aku masih sempat masak di siang hari ini. Jadi enak ya, lebih dadakan untuk masak siangnya dan semuanya masih hangat. Ini karena aku masih punya stok kangkung ya, satu kotak tin wall itu buat paling 2 kali makan atau 3 porsi makan ya. Jadi ini aku mau masak dulu. Tadi aku udah ngeracikin bumbu-bumbunya, simple banget. Tapi sebelum masak kangkung ini aku mau goreng ayam dulu yang tadi aku udah marinasi. Nah simple ya, sat-sat kalau udah ada ayam. Menurut aku tuh yang penting kita tuh udah stok ayam dan telur di rumah, jadi makan tuh gampang ya. Kalau lagi nggak mood atau lagi nggak ada waktu, bisa langsung goreng-goreng aja. Nah ini aku goreng seperlunya ya. Ini karena yang mau makan cuman suami dan anak aku aja. Jadi aku goreng 5 biji. Jadi 3 nih buat anak aku, 2 buat Pak Su. Karena anak aku tuh suka banget ayam goreng. Jadi dia tuh lebih banyak, kadang ya lebih banyak dibandingkan sama kita gitu. Kalau dia udah kenyang sama lauk yang lain ya udah ayam gorengnya cukup 1 aja. Itu menurut dia udah cukup. Tapi kadang dia lebih suka habis itu gadohin lagi gitu. Kalau misalkan nasinya udah habis dan ayam gorengnya masih ada, dia bisa tambah untuk digadoh ya tanpa nasi. Untuk singkat cerita, ayam gorengnya juga udah selesai, udah matang semua. Ini aku pindah-pindahin dulu ke piring saji. Nah habis ini aku mau langsung pakai wajannya lagi ya, pakai wajan yang ini aja untuk bikin tumis kangkungnya. Terus ini aku mau pindahin dulu untuk minyaknya. Nggak mungkin dong aku masak kangkung minyaknya sebanyak itu ya teman-teman. Jadi aku pindahin dulu ke mangkok yang tahan panas. Nah untuk bumbunya seperti ini aja ya. Karena untuk kangkungnya cuma aku dan Pak Su yang makan, jadi kita pakai cabai. Anak aku suka sih kangkung, tapi karena aku tuh hari ini udah masak sayur ya untuk anak aku, sayur bayam, jadi dia biar habisin dulu aja bayamnya. Udah ini selesai, aku tumis-tumis sampai wangi, terus aku tambah air, lanjut aku tambahin saus tiram. Udahlah, nggak perlu ditakar-takar pakai berapa sendok gitu. Kayaknya kita sebagai emak-emak jiwa chefnya tuh keluar ya. Kadang masak tuh nggak perlu ditakar-takar, udah plung-plung aja. Tapi tetap rasanya enak loh, suka emes gitu. Aku kadang kalau belum puasa aja kan masak tanpa dirasa ya. Nah itu tuh rasanya enak. Jarang gitu kurang apa tuh jarang, udah kayak berasa chef aja gitu ya. Nah ini aku lanjut untuk masukin kangkungnya nih. Ini kan cuma sedikit ya jadinya teman-teman. Jadi ini tuh bisa untuk makan siang aku, Pak Su, terus makan sorenya Pak Su, dan makan malam. Karena aku udah gak makan malam lagi, biar nanti Pak Su yang ngabisin aja. Karena kan kita masih punya lauk lain ya. Aku ada ayam goreng juga, terus ada telur asin. Jadi lauknya tuh lumayan banyak. Makan sayurnya itu jadi bisa dibagi untuk beberapa kali. Oh iya teman-teman, ini sambil aku masak aku mau nyapa teman-teman di rumah. Halo, apa kabarnya sayang-sayangku? Mudah-mudahan selalu sehat terus ya. Dan aku selalu doain kalian selalu berlimpah rezeki yang sangat banyak, termasuk aku juga ya. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kalau misalkan kalian ada yang lagi sakit atau keluarga kalian ada yang lagi sakit, mudah-mudahan segera pulih dan bisa kembali ke seperti semula lagi ya, keadaannya fit lagi, amin. Oke, udah selesai masakan aku, alhamdulillah untuk hari ini. Terima kasih ya Allah, aku bisa makan enak hari ini. Dan ini aku lanjut mau nyuapinin anak aku dan ambilin makan suami aku ya.
biar bareng gitu makannya, karena anak aku tuh seneng kalau makannya tuh bareng-bareng. Nah udah kayak gini aja teman-teman hari ini kegiatannya. Ini udah sekitar jam 2 siang. Terus aku nanti lanjut untuk istirahat sebentar, terus mungkin nanti jalan-jalan sore. Tapi mungkin hari ini aku recordnya cukup sampai di sini aja ya, karena untuk sore dan malam gak ada kegiatan yang menarik lagi yang perlu aku record. Walaupun ya mungkin sama seperti biasanya ya teman-teman. Terima kasih teman-temanku yang udah mau nonton video aku tanpa bosen dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian selalu suka ya. Jangan lupa tonton video aku selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.